Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva Nur Aulia dengan NIM 230301020039. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Manajemen di Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan dampak dari penerapan peraturan PSAK 71, 72, dan 73 pada PT Bank Mandiri Tbk. Yang selanjutnya itu ada topik pembahasan. Topik pembahasannya akan dibahas yaitu ada bab 1. Bab 1 berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang selanjutnya ada bab 2. Bab 2 berisi tentang PSAK, implementasi PSAK, dan dampak penerapan PSAK itu sendiri. Dan selanjutnya itu bab 3. Bab 3 berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang berfokus pada informasi keuangan dan non-keuangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Dalam era globalisasi dan digital, praktik akuntansi manajemen di Indonesia terus mengalami perubahan signifikan. Perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan dan peluang BRI dengan mengadopsi isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Faktor seperti perubahan lingkungan bisnis, global, teknologi, dan regulasi mempengaruhi praktik ini. Masih dalam latar belakang, dalam bisnis internasional, akuntansi manajemen mengelola informasi tentang pendapatan, biaya, dan keuntungan perusahaan, serta berfungsi sebagai pusat informasi yang tidak hanya memberikan data, tetapi juga saran untuk mengatasi masalah keuangan dan bisnis. Pemahaman tentang aturan bisnis internasional sangat penting untuk menangani tantangan ini. Standar akuntansi baru memaksa perusahaan untuk memperbarui praktik dan sistem pelaporan mereka. Di Indonesia, penerapan PSAK 71, 72, dan 73 setara dengan IFRS 9, 15, dan 16 mencerminkan pengaruh standar internasional pada praktik domestik. Dan selanjutnya yaitu standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK, Ikatan Akuntansi Indonesia AIA, ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, konsisten, dan kualitas laporan keuangan, serta memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan di era globalisasi. Sejak tahun 2020, PT Bank Mandiri Tbk, salah satu bank terbesar di Indonesia, telah mengadopsi standar ini. Bank Mandiri menggantikan kebijakan lamanya dengan PSAK 71 untuk pemangku kerugian kredit, ekspektasian, dan PSAK 72 untuk pemangku pendapatan dengan model 5 langkah, dan PSAK 73 untuk pemangkuan aset dan liabilitas sewa pada neraca. Pengubahan cara perusahaan mengelola dan melaporkan kontrak sewa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, apa itu PSAK, dan jelaskan maksud dari PSAK 71, 72, dan 73. Yang kedua, bagaimana implementasi peraturan PSAK baru ini di PT Bank Mandiri. Dan yang ketiga, apa dampak dari penerapan peraturan PSAK baru ini di PT Bank Mandiri Tbk. Tujuan dari rumusan masalah yang tadi, yang pertama ada untuk mengetahui pengertian dari PSAK dan penjelasan dari PSAK 71, 72, dan 73. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan PSAK baru di PT Bank Mandiri Tbk. Dan yang ketiga, mengetahui dampak dari penerapan peraturan PSAK baru ini di PT Bank Mandiri Tbk. Dan sekarang kita masuk di bab 2 yaitu tentang pengertian PSAK itu sendiri. PSAK menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan daya banding laporan keuangan, serta memberikan pedoman bagi pelaku bisnis dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan.
Dan menurut Suwarjo, PSAK merupakan pedoman yang mengatur proses pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk memastikan informasi yang disajikan dapat dipercaya dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Dan masih dalam pengertian PSAK, yang selanjutnya yaitu menurut Bambang Sudibjo, PSAK adalah seperangkat pedoman dan aturan yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK dan Ikatan Akuntansi Indonesia IAI yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dan yang selanjutnya lagi yaitu menurut Ilyas Z, PSAK adalah standar yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan praktik dan prinsip akuntansi yang diakui secara luas. Standar ini membantu memastikan konsistensi dan keandalan informasi keuangan yang disajikan. Yang selanjutnya yaitu ada PSAK 71, Instrumen Keuangan. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan diatur oleh PSAK 71. Standar adopsi IFRS 9 dan berfokus pada pengkategorian dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan, akuntansi lindung nilai, dan penurunan nilai aset keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI, PSAK 71 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan, termasuk aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak untuk membeli atau menjual item non-keuangan yang memenuhi definisi instrumen keuangan. Dan selanjutnya yaitu ada PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 mengatur pengakuan pendapatan dengan menentukan kontrak dengan pelanggan, menentukan kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, dan mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), PSAK 72 adalah standar yang mengatur pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan 5 langkah yang sistematis dengan konsisten untuk memastikan pendapatan diakui secara tepat waktu dan sesuai dengan jasa atau barang yang diberikan. Dan selanjutnya itu ada PSAK 73, yaitu sewa. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sewa diatur oleh PSAK 73. Standar ini yang dibuat berdasarkan IFRS 16 mengharuskan lese atau mencatat liabilitas sewa dan hak guna di neraca. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), PSAK 73 adalah standar menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa, baik untuk pihak penyewa, lese, atau pihak yang menyewakan, lesor. Yang selanjutnya yaitu ada implementasi PSAK 71 atau IFRS 9, Instrumen Keuangan. PSAK 71 menggantikan PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. PSAK 71 memasukkan model penurunan nilai kredit yang baru berdasarkan ekspektasi kerugian kredit, Expected Credit Loss, ECL. Implementasi pada PT Bank Mandiri Tbk. Sesuai dengan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual, Bank Mandiri mengkategorikan ulang instrumen keuangan. PT Bank Mandiri Tbk mengadopsi PSAK 71 dengan mengubah metode pengakuan kerugian kredit dari incurred loss ke expected credit loss portofolio saat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan PSAK 71. Untuk menghitung cadangan kerugian kredit, bank menggunakan metode ECL, Expected Credit Loss. Sistem dan model ECL yang kompak menggunakan data terbaru, proyeksi ekonomi masa depan, dan data historis. Bank Mandiri dapat mengelola risiko kredit secara lebih proaktif dengan menggunakan metode ECL. Dengan mengetahui kerugian kredit lebih awal, bank dapat mengambil tindakan pencegahan yang lebih cepat untuk mengurangi eksposur risiko. Yang selanjutnya ada implementasi PSAK 72
atau yang setara dengan IFRS 15, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 menggantikan beberapa standar yang ada, seperti PSAK 23 tentang pendapatan. PSAK 72 mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan pengalihan pengadilan barang atau jasa kepada pelanggan dan memperkenalkan model 5 langkah untuk pengakuan pendapatan. Tujuan PSAK 72 adalah untuk menyelaraskan pemangku pendapatan dengan mengirim barang atau jasa kepada pelanggan. Implementasi pada PT Bank Mandiri Tbk. Bank Mandiri memeriksa setiap kontrak dengan klien untuk menemukan kewajiban kinerja. Dengan hati-hati, kewajiban kinerja dipenuhi. Pengalihan kontrol atas barang atau jasa menentukan dan mengakui harga transaksi. Pengakuan didasarkan pada beberapa banyak yang diharapkan akan dibayar. Bank Mandiri menggunakan metode 5 langkah untuk mengidentifikasi kontrak, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, menetapkan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, dan mengakui pendapatan setelah kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Dengan implementasi ini, ada transparansi yang lebih besar dalam bagaimana pendapatan diakui, yang memastikan bahwa pendapatan hanya diakui ketika jasa atau barang telah diberikan secara nyata kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu ada implementasi PSAK 73 atau yang setara dengan IFRS 16 sewa. PSAK 73 menggantikan PSAK 30 tentang sewa yang mengharuskan pengakuan aset, hak guna, dan kewajiban sewa untuk hampir semua sewa di neraca. Tujuan dari PSAK 73 adalah untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kewajiban perusahaan dengan mengharuskan pengakuan aset dan liabilitas sewa pada neraca. Yang selanjutnya itu ada implementasi pada PT Bank Mandiri Tbk. Semua aset dan liabilitas sewa termasuk sewa yang sebelumnya dianggap sebagai sewa operasi diakui oleh PT Bank Mandiri dalam neraca. Bank Mandiri memeriksa setiap kontrak sewa untuk memastikan apakah memenuhi kriteria sebagai sewa berdasarkan PSAK 73. Sewa yang ditemukan diakui sebagai aset, hak guna, dan kewajiban sewa di neraca. Nilai sekarang dari pembayaran sewa yang sebelumnya dibayarkan adalah dasar untuk pengukuran awal. Pengukuran subsekuen melibatkan penyesuaian untuk pembayaran sewa, biaya langsung awal, dan insentif sewa yang diterima. Pengakuan ini meningkatkan transparansi dan memberikan pemangku kepentingan analisis yang lebih baik karena memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang kewajiban keuangan perusahaan terkait sewa. Yang selanjutnya itu ada dampak penerapan PSAK. Yang pertama, penyesuaian sistem dan proses. Untuk memenuhi standar baru ini, Bank Mandiri harus merubah proses dan sistem akuntansinya. Ini mungkin memerlukan investasi lebih besar dalam teknologi dan pelatihan karyawan. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap laporan keuangan. Perubahan dalam laporan keuangan akan disebabkan oleh perubahan besar dalam cara pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan seperti pendapatan dan sewa. Ini akan memberikan gambaran keuangan yang lebih akurat, tetapi juga dapat menyebabkan fluktuasi yang lebih besar dalam hasil keuangan dari periode ke periode. Dan yang ketiga yaitu pengubah ekstra. Perubahan yang lebih besar tentang instrumen keuangan, pendapatan, dan sewa akan meningkatkan transparansi, membantu penilaian kinerja perusahaan, dan memberikan lebih banyak informasi kepada pemangku kepentingan. Yang keempat, efek pada rasio keuangan. Rasio keuangan seperti probabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dapat berubah jika standar baru diterapkan. Untuk menjaga kesehatan keuangan dan mematuhi peraturan perbankan, bank harus mengelola dan memantau konsekuensi ini dengan hati-hati. Dan masuk dalam topik yang ketiga, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Implementasi PSAK di PT Bank Mandiri Tbk untuk meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. PT Bank Mandiri Tbk telah mengadopsi PSAK 71, 72, dan 73. Implementasi ini melibatkan perubahan pada teknik pengakuan kerugian kredit, pengakuan pendapatan, dan pengelolaan sewa, yang seharusnya memberikan gambaran keuangan yang lebih jelas dan menyeluruh.
Dengan menerapkan peraturan baru ini, proaktivitas dalam mengelola risiko kredit telah meningkat, seperti transparansi pengakuan pendapatan dan penyajian kewajiban sewa pada neraca. Hal ini membantu pemangku kepentingan menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Dan yang selanjutnya yaitu saran. Saran yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Bank Mandiri harus memberikan pelatihan kepada karyawan terkait dengan pelaksanaan PSAK 71, 72, dan 73. Memahami standar ini akan meningkatkan proaktivitas dan akurasi saat membuat laporan keuangan. Yang kedua, investasi dalam teknologi. Perusahaan harus membeli sistem teknologi canggih untuk mendukung pelaksanaan PSAK baru. Sistem ini akan membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Proses PSAK harus dipantau atau dievaluasi secara berkala oleh Bank Mandiri. Evaluasi ini penting untuk menemukan hambatan dalam melakukan penyesuaian dan diperlukan untuk tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, komunikasi dengan pemangku kepentingan. Komunikasi dengan pemangku kepentingan harus lebih terbuka. Informasi yang jelas dan akurat tentang perubahan dalam laporan keuangan akan membantu menjaga kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.